Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik atau peserta didik baru SMK Negeri 2 Kandangan, kalau di dalam bahasa perkenalan itu tidak kenal maka tak sayang, maka di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Samsul Anwar, STMN. Pada saat ini ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh sekolah untuk membantu kepala sekolah di bidang kesiswaan selama periode tahun pelajaran 2020-2021. Saya berharap dalam nanti pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dengan adanya di bidang kesiswaan bisa membantu peserta didik yang baru untuk bisa beradaptasi dengan baik, terutama saat ini kita katakanlah mendapat musibah seluruh dunia dan mendapat cobaan, yaitu wabah COVID-19. Jadi kami berharap khusus untuk SMK Negeri 2 Kandangan beserta seluruh keluarga menyambut peserta didik yang baru bisa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, walaupun nanti kita harus melaksanakan secara online atau daring dalam jaringan. Sesuai dengan tupoksi saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang perlu peserta didik baru ketahui pada saat kalian memasuki SMK Negeri 2 Kandangan, yang pertama adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat semata-mata untuk membuat kalian semua bisa berjalan dengan baik, artinya tidak banyak mendapatkan hambatan pada saat proses pembelajaran. Jadi peraturan dibuat untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik. Bukan peraturan itu dibuat untuk membatasi gerak kita, tetapi peraturan dibuat untuk membuat kita lebih maju, lebih berakhlak mulia, sehingga ke depan kita menginginkan bersama untuk sukses dunia dan akhirat. Di dalam pelaksanaan peraturan sekolah, saya dibantu nanti oleh tim penegak disiplin. Di dalam pelaksanaan tim penegak disiplin SMK Negeri 2 Kandangan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa dapat berdisiplin selama menjadi keluarga besar SMK Negeri 2 Kandangan pada saat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar sesuai aturan yang telah ditentukan. Kemudian referensinya adalah tata tertib SMK Negeri 2 Kandangan. Kemudian definisi dari tim pembina disiplin siswa adalah merupakan suatu badan
katakanlah organisasi yang bergerak langsung di bawah Wakakesiswaan atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian prosedur pelaksanaan, tanggung jawab untuk melaksanakan itu terletak pada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian dalam pelaksanaannya tim disiplin ini akan memasang berupa spanduk atau baliho yang di situ merupakan pemberitahuan ataupun isi dari peraturan yang akan dilaksanakan oleh tim penegak disiplin siswa. Itu di tempat-tempat biasanya tempat piket, kemudian di ruang kelas, kemudian di ruang guru, perpustakaan, kemudian di tata usaha, di workshop atau bengkel, kemudian di pos satpam dan di koperasi, di mana lembaga-lembaga itu atau pengumuman-pengumuman itu diletakkan pada posisi-posisi yang strategis, kemudian mudah dibaca oleh peserta didik sekalian. Terus dalam melaksanakan pembinaan disiplin siswa, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan MPDS melibatkan seluruh komponen sekolah dan piket harian. Artinya di sini merupakan kerjasama dari seluruh anggota dewan guru, staf tata usaha, dan bagian-bagian yang lain, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Tim pembina disiplin siswa memproses setiap pelanggaran disiplin dengan mengacu pada pedoman pembinaan disiplin siswa. Kemudian pelanggaran disiplin siswa akan dicatat dalam kartu tilang oleh tim PDS. Kemudian seterusnya evaluasi dan analisis pembinaan disiplin siswa. Tim pembinaan siswa disiplin siswa mengevaluasi kartu tilang seluruh siswa 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian tim juga akan menganalisis hasil evaluasi serta mengklasifikasikan jenis sanksi sesuai dengan skor pelanggaran. Kemudian pelaporan oleh tim PDS itu melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian diteruskan oleh bidang kesiswaan kepada kepala sekolah. Seterusnya, kepala sekolah akan menindaklanjuti laporan tim pembinaan disiplin siswa. Kemudian ketentuan umum pada pelaksanaan penegakan disiplin siswa itu pertama, setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sanksi dalam bobot nilai berdasarkan pelanggaran yang dibuat. Itu nanti tertuang ada pada buku panduan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu akan di-share oleh panitia nanti di kelasnya masing-masing melalui dibantu oleh wali kelas. Kemudian pada saat pembobotan poin itu akan dilakukan pemanggilan orang tua siswa apabila yang pertama, pemanggilan pertama apabila poin siswa mencapai 50, maka orang tua siswa akan dipanggil untuk datang ke sekolah dan mendiskusikan serta berkoordinasi dengan guru, apakah nanti guru BK, bimbingan konseling, kemudian dengan wali kelasnya. Yang jelas nanti di situ bersama dengan yang terkait, artinya
baik guru, kemudian wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling, kemudian juga nanti kepala program, keahlian, sehingga permasalahan anak akan cepat kita atasi. Itu kalau mencapai 50 poin. Kemudian pemanggilan kedua itu bila sudah mencapai 75 poin, itu juga akan dipanggil sama dengan yang pemanggilan pertama tadi, akan kita diskusikan untuk menindaklanjuti langkah apa berikutnya kita ke depan, sehingga siswa tidak membuat masalah yang sama ataupun masalah yang baru, sehingga dia bisa dapat mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama, yang kedua sudah dipanggil, ternyata si anak masih bermasalah, maka akan dilaksanakan juga dikumpulkan poinnya sampai 100, maka akan kami panggil kembali orang tuanya. Kemudian di sini dalam penentuan penerapan poin di atas berlaku selama 1 tahun ajaran. Artinya tahun ajaran berikutnya apabila sudah naik tingkat, maka nilai poinnya akan dikembalikan ke posisi kosong, artinya bersih, 0 kembali. Maka di tingkat selanjutnya akan dihitung mulai awal kembali. Seterusnya, apabila siswa sudah mencapai 50 sampai 100, itu akan jadi pertimbangan dalam kenaikan kelas, karena di sini sudah menyangkut sikap si anak, berarti sudah menjadi pertimbangan oleh semua elemen di sekolah, sehingga menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas, apakah dia bisa naik kelas atau tidak. Terus selanjutnya, apabila siswa mencapai 100%, 100 poin, maka siswa tersebut akan kami kembalikan kepada orang tua. Pemanggilan orang tua sifatnya fleksibel. Apabila dianggap perlu, walaupun nanti tidak menyangkut poin, dan itu kami anggap perlu, maka akan kami panggil orang tua. Kami berharap nanti orang tuanya bisa atau meluangkan waktu untuk datang ke sekolah, mendiskusikan, atau kita mencari jalan keluar bagaimana si anak ini bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran. Kami sangat berharap sekali kepada orang tua untuk bisa datang ke sekolah dan menyingkirkan rasa malu, artinya tidak perlu malu datang ke sekolah. Ini demi masa depan anak kita, sehingga mereka bisa sukses nanti ke depannya. Kemudian ketentuan khusus ini adalah disiplin, kemudian kelakuan, kemudian diterapkan sistem poin. Itu ada di dalam buku panduan PDS. Untuk peraturan sekolah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami berharap kepada orang tua siswa dan siswanya sendiri atau peserta didik, dalam hal ini peserta didiknya bisa mentaati peraturan sekolah yang sudah ditandatangani pada saat penerimaan siswa baru. Di situ sudah dengan bermaterai 6.000, artinya mereka siap untuk menaati peraturan sekolah pada saat mereka menjadi keluarga besar SMK Negeri 2 Kanaan. Dan sekali lagi kami memohon dan berharap sangat kepada orang tua untuk bisa datang ke sekolah apabila ada surat pemanggilan terhadap orang tua. Sekali lagi, ini semata-mata untuk anak didik kita, anak kita bersama. Walaupun bukan anak kandung kami juga berusaha untuk mendidik dia seperti anak kandung kami. Kesuksesan anak didik kami, kepuasan untuk batin kami.
sehingga kami juga all out untuk berusaha memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga mereka dapat berjalan mulus dan lancar selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Kandangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang semuanya, orang tua siswa, kemudian wali siswa, kemudian peserta didik baru juga. Kami berharap dengan penuh kesadaran untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa atau peserta didik yang dimana ingin mendapatkan ilmu dan keterampilan di sekolah kami. Itu masalah peraturan sekolah yang ada di sekolah SMK Negeri 2 Kandangan. Kemudian sedikit akan saya sampaikan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami dari SMK Negeri 2 Kandangan. Ini tentu saja nanti dilaksanakan setelah ataupun nanti pada saat masih dalam suasana wabah COVID-19. Mungkin ada beberapa ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ataupun nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi yang perlu saya jelaskan di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Kandangan yang setiap tahunnya berjalan dengan baik dan dilaksanakan. Yang pertama itu adalah Paskibra. Itu nanti akan dibina oleh orang yang benar-benar memang sudah merasakan dan pernah juga mengikuti kegiatan Paskibra, baik tingkat kabupaten maupun tingkat sekolah. Kemudian PNR, Palang Merah Remaja. Di sekolah kita, Palang Merah Remaja sudah terorganisasi dengan baik dan bisa mandiri. Setiap mengadakan kegiatan mereka bisa mandiri, artinya tidak terlalu banyak tergantung kepada pihak sekolah. Untuk pelaksanaan biasa mereka juga bisa mengadakan pelatihan untuk adik-adik kelasnya, terutama dari kelas SMP, MTS atau yang sederajat. Kemudian pramuka merupakan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh setiap peserta didik untuk membina atau membimbing atau melatih kepemimpinan peserta didik. Kemudian dari keagamaan itu ada grup Habsi, itu juga dibimbing dan dibina oleh orang yang benar-benar sudah berpengalaman dan dibimbing langsung oleh guru agamanya yang ada di SMK Negeri 2 Kandangan. Kemudian karate juga pembimbingnya atau pembinanya adalah alumni dari SMK Negeri 2 Kandangan yang sudah pernah dan berjuang di tingkat internasional dan alhamdulillah juga meraih kesuksesan dan mempunyai niat baik dan tanggung jawab terhadap adik kelasnya sehingga bersedia terus untuk membina dan mendidik adik kelasnya yang mau mengikuti kegiatan ekskul karate. Kemudian bidang musik juga ada, alhamdulillah. Peralatan musik di sekolah kita juga alhamdulillah lengkap. Artinya untuk dalam satu grup band itu bisa melaksanakan latihan di sekolah. Kemudian futsal dibina langsung oleh alumni
kita juga dan sudah mengabdi di sekolahan kita untuk membina adik-adiknya sehingga tim futsal kita bisa lebih baik lagi, kemudian bisa mengharumkan nama baik sekolah. Kemudian tim voli kita juga dibina oleh guru olahraganya langsung dalam kiprahnya di provinsi juga sudah alhamdulillah semakin membaik, artinya prestasinya terus menanjak baik. Kemudian sekolah kita juga ada teaternya dipandu oleh pembina dan atau kakak kelasnya atau alumni yang juga bekerja di sekolahan kita, SMK Negeri 2 Kandangan. Kemudian paduan suara juga ada. Kemudian yang terakhir itu PKS, patroli keamanan sekolah. Itu kita bersama dengan pihak kepolisian untuk membina dan mendidik peserta didik yang mau bergabung dalam tim PKS. Kemudian ekskul juga ada yang bersifatnya kejuruan. Artinya ekskul ini kita persiapkan untuk mengikuti ajang lomba keterampilan siswa, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan di sekolah kita beberapa ekskul kejuruan itu sudah dipercayakan atau sudah mewakili tingkat dunia. Itu di bidang bangunan. Baik yang ekskul kejuruan itu ada wall and floor tiling. Kalau bahasa kita itu adalah menyusun keramik, baik proses penyusunannya ataupun memotong bentuk sesuai dengan job yang dikerjakan. Kemudian bricklaying ini kalau di bahasa kita itu adalah menyusun bata atau menyusun dinding dengan bentuk yang sudah ditentukan di dalam gambar job sheet-nya. Kemudian cabinet making ini pekerjaan kayu, apakah nanti berbentuk lemari, meja ataupun yang lainnya. Tentu saja di sini bentuk-bentuk yang dibuat sudah dimodifikasi. Kemudian untuk itu adalah untuk di kejuruan teknik bangunan. Di sini bisnis konstruksi dan properti itu ada 3, wall and floor tiling, kemudian bricklaying dan cabinet making. Dan untuk di pengelasan itu ada welding, kemudian CADD mechanical engineering. Jadi CADD mechanical engineering adalah gambar teknik tetapi sudah menggunakan komputer. Jadi pertama adalah kegiatan agama, kemudian minggu berikutnya akan kami selingi dengan kegiatan Jumat bersih, kemudian Jumat berikutnya akan kami gunakan lagi adalah Jumat sehat. Artinya kita senam pagi bersama untuk bersemangat mengikuti pelajaran di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin apabila nanti ke depan dalam pelaksanaannya mungkin akan membuat hati terbuka, kemudian terasa sakit, kemudian membuat ketidaknyamanan. Kami berharap itu tidak akan terjadi karena kami melaksanakan tugas sesuai tupoksi kami masing-masing untuk
menjadikan peserta didik kami menjadi yang kompeten, berakhlak mulia, kemudian berwawasan global, sehingga ke depan dia melebur dalam masyarakat, menjadi orang yang bisa bermanfaat di masyarakat, berguna bagi orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.